Kemarin minggu kakak kamu. Pendidikan agama. Oh, padahal ini Pak. Bukan badanmu kecil lah. Mengajar di kelas 6A ya. Kira-kira dengan kinerja itu apakah sesuai dengan instrumen yang ada yang ditanyakan ke ibu disampaikan secara jujur saja sesuai dengan yang terjadi di kelas. Sebenarnya diharapkan misalnya pertama perilaku ibu di kelas yang pertama, apakah ibu mentaati peraturan berlaku di sekolah? Kalau saudara sendiri sebagai seorang guru, saya taati. Terima kasih ibu. Terus yang kedua, ibu masuk kelas sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada. Tidak, kalau ada di kelas itu ada guru yang tidak berkesempatan hadir, selain jam pelajaran yang saya ampu, saya juga sering-sering masuk dan menjaga mengukur anak-anak, mengawasi anak-anak. Gitu Pak. Jadi bukan pada saat jam pelajaran saja, tetapi ketika ada guru yang berhalangan hadir, saya juga bisa menempatkan waktu untuk mengawasi anak-anak. Bagaimana kalau kondisinya terbalik ketika ibu sendiri yang berhalang? Kalau saya berhalangan, saya titip pesan lewat WA, tolong anak-anak ambil buku materi sekian, suruh mereka membahas atau mengerjakan PR tentang misalnya kitab suci, perjanjian lama atau perjanjian baru, bab, ayat, terus baca dari selesai. Yang kosong bisa diminta Iya, datang mereka iya. kelas ya. Yang berikut menyangkut pakaian ya, tentu kita semua rapi, sopan gitu ya. Ibu juga biasa tepat waktu dalam hal ini ketika ada kegiatan apel bendera biasa sama-sama hadir sama-sama. Kita berusaha untuk menepati waktu Pak, tapi kadangkala saat kita mau jalan ada sesuatu hal yang misalnya ada tamu begitu, kita terpaksa melayani tamu, tetapi setiap hari Senin itu saya berusaha untuk mengikuti acara apel itu Pak. Yang penting tidak ada halangan. Terus pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pada apel biasa, apel harian juga tetap berusaha untuk hadir bersama-sama untuk mengikuti apel. Itu memang usaha Pak sebagai guru bahwa jam 7 saya harus sudah di sekolah apapun itu terjadi, sehingga ketika ada keperluan, ada urusan di rumah, saya berusaha untuk lepaskan, tinggalkan semuanya. Saya lebih fokus untuk tugas saya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Yang berikut ini terkait dengan kehidupan kita dan komunitas kita di sekolah. Tentu kita semua berlaku baik antara sesama teman, atau mungkin ada teman yang mungkin merasa kurang sepakat, setuju dengan dia, ada rasa jengkel, marah begitu, dan muncul perasaan begitu kan? Sebagai manusia Pak, manusia yang tidak sempurna, kadang kalau ada tingkah laku teman yang kurang memuaskan, memang kita sakit, tetapi hal itu kita tidak tunjukkan secara langsung. Kita refleksi diri, mungkin yang sikap dan tingkah laku saya itu mungkin agak menyinggung perasaan ibu, sehingga sikap ibu seperti itu. Ya, sebagai manusia yang tidak sempurna, kadang kita juga merasa tidak, kita memang selalu menjalin hubungan baik Pak, tetapi kalau namanya baik semua itu adalah malaikat, sementara manusia itu kan tidak sempurna. Jadi kalau ada masalah kita selesaikan bersama. Lalu
baru selesaikan masalah. Selalu ada kata maaf ya. Iya, tapi tidak sudah untuk dendam, tidak sama sekali tidak Pak. Kekhilafan itu ada. Oke, baik Ibu, terima kasih. Terus Ibu, ketika ada teman yang melihat ini sebagai merupakan sisi kekurangan, lalu ketika dikritik begitu, Ibu dengan senang hati ya menerima kritikan, masukan, usul, saran dari teman. Ya sangat senang Pak. Karena dengan usul saran kritik itu membuat saya sebagai pembelajaran untuk saya merubah. Oh padannya yang saya buat itu adalah belum maksimal, belum kurang berkenan gitu. Jadi kritik saran dari teman itu merupakan itu sepertinya kritik membangun untuk saya, sehingga saya bisa berubah. Dan pada dasarnya apa yang saya buat itu belum tentu sempurna, belum tentu baik. Jadi dengan itu saya bisa tahu bahwa oh kelemahan saya itu ada pada bagian ini. Dengan begitu kita bisa Memperbaiki diri. Ya. Sehingga kalau saya juga merasa bahwa ibu bisa menjadi teladan untuk saya, karena dengan menerima kritikan ibu bisa membangun diri, mengembangkan profesi, ibu bisa menjadi teladan, diharapkan bisa menjadi teladan untuk saya, dan juga menjadi teladan untuk baik. Kemudian ketika ada persoalan kita tentu saja muncul persoalan ya buat sedikit kita pastikan bahwa kita dan ketika ada masalah butuh pengendalian diri kita. Bagaimana pengendalian diri itu baik atau tidak? Kita bisa mengendalikan diri ketika ada masalah ini. Juga sebagai seorang pendidik tentu kita ada masalah yang timbul kita selesaikan dengan otak dingin begitu Pak. Ketika menghadapi ada teman beliau itu mungkin karakternya itu beda-beda ya Pak, kita manusia ini berbeda. Jadi saya berusaha untuk memahami bahwa saya itu beda dari dia. Kalau saya mungkin emosional, mungkin yang teman sebelah itu tidak seperti saya sifatnya, baik, rendah hati, pengertian. Jadi sebagai seorang supaya hubungan antara saya dan teman itu tidak terjadi apa-apa, saya harus kembali mengendalikan diri, banyak memahami. Dan prinsip saya itu manusia itu adalah unik, beda. Kemudian yang berikut ibu juga biasanya mendampingi siswa peserta didik ini dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Ya. Kemudian karena kita di sini juga ada Pak dan Ibu, juga ada kebiasaan bapak-bapak guru yang juga merokok ya. Gimana lingkungan yang kalau sudah terjadi polusi adanya asap rokok ini, itu bisa kendalikan ini, bisa menyampaikan ke teman-teman supaya yang merokoknya jangan di kelas, merokoknya jangan di kantor, merokoknya Karena kalau anak-anak itu kan kita didik mereka bahwa tidak boleh merokok. Terus bagaimana kalau seorang guru merokok bersama anak-anak, apalagi di dalam kelas, itu sangat tidak wajar.
Sehingga ibu Pernah menyampaikan menyampaikan kalau Pak, kalau boleh kopinya itu di tempat yang mana dulu, kalau supaya misalnya di sini dibawa ke rumah ya, supaya jangan mengganggu polisi lihat untuk anak-anak, untuk juga rekan-rekan guru yang lain yang tidak bisa merokok, begitu kan. Terima kasih. Begitu ini kita kemarin ada kegiatan, sekarang ada kegiatan usia aktivitas sekolah, sore ini datang bisa melengkapi bahan-bahan yang terlalu lengkap gitu kan. Juga ada kegiatan lain seperti pembuatan parkiran, kantin. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, ibu bermaksud hadir di sini sama-sama teman mahasiswa mengerjakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di program kali ini. Sangat senang Pak, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab apalagi yang bisa prioritas ini. Bagaimana kerjasama antara rekan guru dengan murid-murid yang ada di sekolah. Kalau hanya harap sebagian guru saja kan tidak mungkin, pasti teman guru yang lain itu merasa tidak senang dengan kita. Jadi kita sama-sama kerjasama itu sehingga pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat selesai. Terima kasih. Terakhir pada bagian ini dalam peningkatan prestasi sekolah misalnya ada kegiatan apakah ibu dengan semangat antusias mendampingi siswa yang kegiatan lomba itu untuk meningkatkan prestasi sekolah ibu berpartisipasi aktif dan antusias Sangat partisipasi Pak. Karena apa? Karena mau tampil lebih baik gitu ya. Mau tampil supaya anak-anak itu sebenarnya di dalam diri anak-anak itu sudah ada bakat minat alami. Tinggal bagaimana kita mengembangkan bakat dan minat anak itu lewat latihan-latihan ya. Jadi senang Pak, sangat selalu aktif untuk mengambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan latihan itu. Ya, yang kedua supaya mungkin anak-anak kita itu tampil lebih maksimal begitu. Terima kasih. Kita sudah pada bagian pertama kita sebagai seorang guru saya kita yang berikutnya pada bagian kedua ini bagaimana kita dengan teman-teman guru di sini memberikan motivasi kerja semangat atau cuek saja. Pak, pengalaman itu sering-sering saya alami di sekolah ini. Ketika saya lihat, ya, memang ada teman-teman khusus yang menjadi perhatian untuk saya dan menurut dari keluhan mereka dari yang mereka sampaikan. Kalau saya tidak ada itu, ini terus terang ya Pak. Kalau saya ketika saya tidak hadir di sekolah itu mereka rasa, teman kalau aku tidak ada, saya curhat di siapa? Itu berarti ya dalam saya sering membaca bagaimana teman yang raut mukanya semangat itu berarti dia lagi bahagia. Tapi ketika dia sudah mulai murung-murung teman, saya selalu sapa Pak, teman gimana? Ada masalah kok? Ada ya ibu lama di sini. Iya, ada Pak, ada. Terus teman itu kalau saya sudah sapa gitu dia mulai curhat dan sampai kecil-kecilnya itu dia curhat. Setelah itu saya beri dia jalan Pak. Ya, namanya juga manusia tidak sempurna ya Pak. Seadanya yang sesuai dengan yang dia punya masalah apa itu saya kasih dia jalan. Tapi itu komunikasi yang dibangun itu di luar jam pelajaran. Iya, di luar jam pelajaran. Kadang-kadang saat istirahat saya coba masuk. Ya, begitu Pak. Saat studi sore habis pulangnya lanjut lagi. Orang tua kita. Jadi ketika ada masalah yang terjadi itu di rumah. Sementara kita datang di sini itu untuk sudah satu keluarga. Jadi yang kamu yang ada di dalam pikiran kita tinggalkan dulu. Kita fokus ke anak.
Oke, karena kita satu keluarga berarti ibu tentu selalu membangun suasana kekeluargaan di sini ya. Seperti apa misalnya minum bersama, ya? Iya, minum bersama. Ya kan kita kan ada setiap hari kan ada minum bersama. Ketika kalau ada teman-teman guru yang Ulang tahun. nah, kita siap untuk siapkan misalnya minum sederhana. Itu tanda kita membentuk rasa kekeluargaan kita ya. Dan saya rasa bahwa di sini itu semangat kekeluargaan sangat tinggi, Mbak. Alami di kita punya sekolah begitu ya. Iya, Ada suasana semangat kekeluargaan itu muncul ya. Iya. Nampak. Terus apa? Terus kalau di sekolah lama saya itu, saya rasa bahwa kita kalau pulang sekolah, ya kita cukup pamit saja. Ayo kita pulang. Tetapi di sekolah ini, saya baru alami bahwa ketika pulang sekolah, kita datang duduk bersama dulu, kita omong apa masalah, apa yang kita alami mulai dari tadi pagi sampai dan jam pulang, baik terhadap anak-anak, baik terhadap teman guru, dengan siapa saja. Kita dulu seperti evaluasi dulu. Setelah evaluasi baru kita sama-sama doa bersama, itu yang bagi saya itu sangat menyenangkan. Jadi seperti yang kita berjalan pulang itu kita dilindungi karena kita doa tadi minta perlindungan Tuhan. Jadi kita tidak seperti kita aman dalam perjalanan. Itu saya senang sekali, Pak. Terima kasih. Kemudian dengan teman rekan kerja ini biasa bangun kerjasama ya. Iya. Tidak kerja secara sendiri-sendiri, tapi tetap kerjasama yang dibangun ya. Contoh saja kalau dalam kegiatan kesehatan akreditasi berarti ada tim-tim yang dibentuk, kita kerjasama dengan tim kelompok kita masing-masing ya. Dan itu alami begitu Iya. ya. Bukan hanya kita fokuskan orang tertentu yang kerja, tetapi semua ikut ambil bagian untuk mensukseskan ini. Ini biasanya bersikap sopan, saling suka saya teman-teman dulu ya. Iya. Itu bukan dari saya, tetapi komunitas ini selalu saja kepada siapa saja, kepada anak didik juga, kalau kita datang kita yang lebih dulu salam. Kita tidak tunggu dari anak lebih dulu. Selalu memberi salam, itu yang saya senang. Jadi sepertinya dengan kita disapa begitu, kalau sudah beri salam berarti perasaan itu rasanya bahagia sekali. Kalau ada kemelut di rumah rasa hilang karena ada sapaan halus dari teman-teman guru ketika kita datang ke sekolah. Jadi susah. Nah kondisinya ibu menghargai itu atau tidak? Menghargai maksudnya menghargai. Menghargai maksudnya bahwa memang ini dia punya pengalaman, ini dia punya pengalaman. Diakui dulu ya. Ya, sama deh. Mengakui Pak pernah mengakui guru-guru yang sudah lihat umurnya sudah mau pensiun itu memang tidak bisa sama sekali Pak. Jadi kita mengerti saja seperti kita ajar rektor ini, seperti kita ajar anak balita yang belum saatnya dia tahu baca, tapi dia paksa dia bisa baca padahal umurnya belum. Seperti ini Pak. Jadi bimbing pelan-pelan, kita menghargai. Sisi lain misalnya dalam pengembangan profesi ada teman yang sedang mengikuti kegiatan ada teman yang dalam profesi dalam jabatan gitu ya. Sementara kita ada yang belum dapat giliran, semua dihargai gitu ya. Tidak ada perasaan ini atau itu tidak ada ya. Kita mendukung supaya mudah-mudahan dia berhasil. Baik, ini terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Kemudian juga ini merupakan bagian itu menyangkut profesionalitas kita sebagai seorang guru. Beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan sebagai informasi kita bersama. Yang pertama,
kelas kalau kita dengan kita seorang perempuan tidak kreatif itu anak cepat bosan ya Hasilnya jenuh bingung sendiri. bingung sendiri. Jadi bagaimana ketika kalau mereka sudah mulai jenuh seorang Strateginya apa lagi yang harus apa yang dibangun? harus supaya mereka tetap Supaya semuanya menarik mereka tertarik punya dengan pelajaran yang kita belajar. iya Ibu juga mahir menggunakan IT. ya Pak, ini namanya umur sudah begini, jadi belum terlalu Pak, itu terus terang. Tapi bahwa masih ada semangat untuk bisa mengeksplorasi ada kemauan, ada keinginan untuk belajar bisa menguasai ini ya walaupun Banyak. sedikit. Sangat Pak, sangat punya kemauan untuk menguasai ini. Alangkah bahagia kalau tahu semua. Iya. Tapi Karena ini juga sudah merupakan tuntutan ya. iya, tentu Kita akan menyesuaikan diri. Jadi tetap saja ada semangat untuk menguasai IT ini ya. Tentu di kelas kita ketika masuk kita dengan perangkat-perangkat online yang kita bawa. Sudah mendapat legalitas dari kepala sekolah. Kita belajar sehingga harus syariah, daftar nilai, daftar kelas, iya, ya. ada. Itu kan memang tugas kita. Itu tuh administrasi yang harus kita siapkan Pak. Jadi kalau ketika tidak kalau ada jadwal pelajaran pada hari itu ibu tidak masuk di kelas karena memang tidak ada jadwal untuk masuk di kelas. Iya. Tapi ibu ke sekolah atau karena tidak ada jadwal pelajaran hari itu ibu tidak bisa. Masa Pak, itu jam sekolah. Saya itu dibayar itu 1 bulan penuh. Walaupun tidak ada jadwal pelajaran, tetapi itu merupakan tugas dan kewajiban saya harus ke sekolah. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya ibu punya jam pelajaran itu jam pelajaran jam kedua dan ketiga, ibu tetap datang pada waktu yang normal. Waktu ya peraturan ke sekolah itu harus jam 7, saya datang jam apa? Iya. Tidak mungkin saya datang ketika saya mau les, benar. itu tidak bisa. Tidak seperti itu. Belum pernah buat seperti itu. Kita diatur ya sesuai. Iya, sudah sesuai dengan aturan. Iya. Kalau saya di rumah jam itu, saya belum ke sekolah, masyarakat akan bertanya-tanya, Ibu tidak sekolah kan? Kan kita jadinya juga kurang enak. Jam itu kan jam yang kita kerja, jam dinas. Jadi antar les atau tidak les, jam itu harus ada di sekolah. Begitu Pak. Ibu yakin ya bahwa setiap kali memulai pelajar dan mengakhiri pelajar itu juga tepat waktu sesuai dengan kehadiran ibu. Nah, ketika ibu di kelas pada saat mengajar, kalau kemudian mengakhiri pelajaran itu juga selalu tepat waktu. Atau mungkin masuknya tepat waktu, keluar dari kelasnya agak molor, teman guru lain malah menunggu, ibu lama sekali. Atau Kadang-kadang begitu. memulai juga tepat waktu, akhirnya juga tepat waktu. Kadang-kadang begitu Pak, mulai tepat waktu, mengakhirinya itu kadang-kadang tergantung dari siswa. Kalau kita beri tugas lama, mereka menyelesaikan lama, kita minta maaf kepada teman guru, kita bisakah saya pakai jam sekitar 5 menit lagi, saya sampaikan dengan cara yang baik karena anak-anak masih mengerjakan tugas. Tapi kita harapkan begitu ya. Iya. Supaya bisa memulainya dan akhirnya tepat. Kalau itu keseringan nanti teman yang antri tadi menunggu jam pelajaran jadinya ada kecewa ya kalau kita Itu sekali-sekali Pak. ini juga biasa orang memberikan tugas kepada siswa yang hari itu berhalangan hadir misalnya. Ketika ibu punya jam pelajaran di sana, ada siswa yang berhalangan hadir, itu juga biasa berikan dia tugas kalau biasa hadir. Iya. Untuk mendapatkan materi yang diajarkan pada hari itu. Biasa Pak, karena dia sakit atau karena izin ada keperluan apa-apa. Biasa kalau saya punya ketika masuk periksa PR, ada teman yang hadir waktu itu mau kerja terus
dia tidak hadir, dia duduk saja, saya suruh dia kerja tapi pada materi mungkin bacaan atau tugas yang lain, supaya dia jangan merasa bahwa dia tidak diperhatikan. Sehingga secara umum mereka itu materi yang sama, ya. Oke, baik. Kemudian ini menyambut kehadiran kita masih kalau misalnya ibu berhalangan hadir itu, ada informasi yang disampaikan ke pihak sekolah. Itu biasa. Sama memberikan informasi. Kalau saya tidak hadir dengan alasan misalnya sakit atau urusan keluarga, saya titip pesan lewat rekan guru. Terus juga saya WA kepada teman guru, kepala sekolah. Saya selalu memberi informasi. Ya. Untuk kehadiran kita di sekolah. Tentu ketika kami ngajar atau berpapasan dengan siswa di sekolah, selalu memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, dengan bentak-bentak, marah-marah, untuk Ya, penuh kasih sayang. iya, dengan penuh kasih sayang. Karena murid, kalau kita tunjukkan kita punya beran, sikap yang tidak bersahabat dengan mereka, itu membuat mereka merasa kurang betah atau kurang sepertinya anak kita itu adalah sepertinya anda ya, sering ramah terhadap anak-anak. Perhatian mereka halus-halus, kalau ada anak yang sering murung, tidak diskriminatif. Iya. Sehingga mereka tidak merasa ibu itu baik sekali dengan ini, sedangkan dengan di sini itu tidak gitu ya. tidak ada. Baik ibu, terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan informasi ke sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara real, secara nyata ini kami punya kesimpulan bahwa dari tidak berpoin memang semuanya baik adanya. Semua kita berharap supaya apa yang sudah baik ini bisa kita pertahankan terus dalam pendidikan kita di Indonesia. Gitu ya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, semangat.